Baiklah, pada saat ini di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Integral 3. Tapi sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Alvin Nudi Sariseng, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Baiklah langsung saja kita ke aplikasi Integral 3. Momen inersia. Beberapa besar usaha yang dilakukan suatu benda massa M yang bergerak dengan kecepatan V untuk melawan suatu hambatan sebelum akhirnya berhenti bergantung pada nilai kuantitas ini, massa dan kecepatan. Nah, energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakannya disebut energi kinetik atau EK, dan dapat diperlihatkan lewat percobaan di bawah energi kinetik dari benda yang bergerak sebanding dengan A masanya dan B kuadrat dari kecepatannya. Nah, dengan kata lain, EK proporsional to mv pangkat 2, therefore EK sama dengan kmv pangkat 2. Dan jika suatu standar dari massa dan kecepatan digunakan, maka nilai dari konstanta K adalah 1/2. Nah, di sini therefore EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Nah, sudah pasti Anda pernah berjumpa dengan penggunaan rumus ini. Rumus ini sangat penting. Therefore EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Nah, di sini marilah kita perhatikan sebuah partikel P dengan massa M yang berputar mengelilingi sumbu min X dengan kecepatan sudut konstanta ini dalam kurung ini radian per detik. Nah, dalam pembacaan ini di dalam kurung R ini kita baca radian. Nah, coba kita perhatikan gambar di kiri di samping ini. Ini berarti sudut theta di pusat bertambah dengan kecepatan radian per detik. Nah, di sini digambar yang X yang bersudut segitiga itu namanya theta. Nah, tentu saja kecepatan linear V cm per S ini, S kita baca sekon. Jadi V cm per sekon bergantung pada kuantitas kecepatan sudut R radian per sekon, rad per sekon, dan juga berarti jauh P dari pusat. Nah, di sini untuk menghasilkan sudut I di sini berarti radian. Coba kita perhatikan gambar. I di sini berarti radian. Dalam 1 detik, P harus bergerak pada lingkaran dengan jarak dan sama dengan panjang I jari-jari, yaitu R cm. Nah, teman-teman, jika delta bertambah dengan kecepatan 1 radian per sekon, rad per sekon, P bergerak dengan kecepatan R cm per sekon per S. Jika theta bertambah dengan kecepatan 2 rad per sekon, P bergerak dengan kecepatan 2 R cm per sekon. Nah, yang ketiga sini, jika theta bertambah dengan kecepatan 3 rad per sekon, P bergerak 3 R cm per sekon. Nah, kalau seterusnya, jika theta bergerak dengan kecepatan 4 rad per sekon, maka P bergerak 4 cm per sekon sampai seterusnya. Kita bisa mengerjakan begitu kalau kita dapat soal seperti itu. Nah,
Jadi secara umum jika theta bertambah, ini dalam kurung ini R ini radian kan, tadi saya sudah jelaskan, dalam kurung R ini radian. Jika theta bertambah R radian, rate per sekon, P bergerak dengan kecepatan radian R cm per sekon. Sehingga jika kecepatan sudut P adalah radian, rate per sekon, maka kecepatan linear V dari P adalah V sama dengan radian per R. Jadi kita telah mengetahui bahwa energi kinetik dari sumbu beda massa M bergerak dengan kecepatan V diberikan oleh EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Nah, teman-teman, jadi untuk partikel yang berotasi tadi kita dapatkan EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2 atau 1/2 m dalam kurung radian R pangkat 2. Nah, atau 1/2 m radian pangkat 2 R pangkat 2, atau dapat ditulis dengan EK 1/2 R pangkat 2 dikali R dikali mr pangkat 2, di mana R radian ini sama dengan kecepatan sudut dari partikel P terhadap sumbu rotasi rate per sekon. M di sini massa P. R bukan dalam kurung ini. Ini berarti jarak P dari sumbu rotasi. Nah, di sini EK sama dengan 1/2 radian pangkat 2 dikali mr pangkat 2. Nah, di sini teman-teman, jika sekarang mempunyai suatu sistem yang terdiri dari partikel-partikel, semuanya berotasi terhadap sumbu XX dengan kecepatan sudut yang sama sebesar R. R dalam kurung ini radian, seperti yang sudah bilang tadi, kalau dalam kurung R itu radian. Rate per sekon, masing-masing partikel menyumbangkan energinya. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan gambar sini, yang garis X ini dia garis horizontal. Nah, yang ini vertikal, ini yang garis pertama ini R1 sampai M1. Nah, kita bisa tuliskan EK1 sama dengan 1/2 radian R pangkat 2 dikali M1R. Di sini 2, karena ini 1R1 M1, maka 2/1. Nah, kalau di baris yang kedua ini kalau EK sama dengan 1/2 radian R pangkat 2 M1. Nah, kalau ini R2, maka di sini kita tuliskan 2/2 sampai seterusnya. Nah, coba kita lihat ini. Kalau R yang ketiga di sini, kita lihat yang ketiga, EK sama dengan 1/2 radian R pangkat 2 dikali M. Nah, ini kan 3. Nah, berarti 3 R 2/3 sampai seterusnya. Di yang keempat ini EK 4 seperti yang di atas, sama dengan 1/2 radian pangkat 2 R. Di sini tidak dituliskan R dikali M4 R 2/4 sampai seterusnya. Jadi energi total dari sistem atau benda pegal diberikan oleh EK sama dengan EK1 ditambah EK2 ditambah EK3 ditambah EK4 ditambah sampai seterusnya. Nah, di sini kan EK1 sama dengan 1/2 R radian pangkat 2, kan kita bisa tuliskan seperti yang di tadi ini. Bisa tuliskan, ini kan sudah tidak ada R-nya. Kita bisa tuliskan M R pangkat 2 dikali M radian pangkat 2 R pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah tidak ada R-nya, maka dipangkatkan. Nah, di sini
1/2 R pangkat 2 dikali M 1 R pangkat 2 R 2/1. Nah, yang kedua, yang EK versi yang kedua ini, yang digambar ini, ditambah 1/2 R radian pangkat 2 dikali M 2, karena ini yang kedua, versi yang kedua, R 2/2, ditambah yang ketiga 1/2 radian pangkat 3 dikali M 3R 2/3, tambah dan seterusnya. Nah, di sini EK sama dengan sigma 1/2 radian pangkat 2 dikali R pangkat 2 atau jumlah seluruh partikel. Nah, EK sama dengan 1/2 radian pangkat 2 dikali sigma MR pangkat 2, karena R dalam kurung R ini kan radian adalah sebuah konstanta. Hasil ini adalah hasil kali dari dua faktor yang berbeda. Nah, di sini 1/2 R pangkat 2 ini dalam kurung R ini radian dapat diubah-ubah dengan mempercepat atau memperlambat jalur rotasi. Nah, tapi B atau yang kedua sini, sigma MR pangkat 2 adalah sifat dari benda yang berrotasi tersebut. Sifat ini bergantung pada massa total dan juga pada tempat di mana massa tersebut didistribusikan ditinjau terhadap sumbu XX. Ini merupakan sifat-sifat fisik dari benda tersebut, momen 2 dari massa atau momen inersia dinyatakan dengan simbol I. Nah, di sini kita bisa menyatakan atau momen inersia atau momen kedua dari massa kita simbolkan I. Nah, di sini therefore I atau inersia I ini atau inersia sama dengan sigma MR pangkat 2 untuk sebuah partikel. Nah, coba kita contohkan. Nah, sebagai contoh di sini untuk sistem partikel yang diberikan cari momen inersianya terhadap sumbu XX. XX di sini kan tadi saya sudah jelaskan, atau momen inersia itu dinyatakan dengan simbol I. Nah, coba kita perhatikan gambar di sini. Di sini XX ini garis X di atas dengan sampai ke bawah ini dari garis horizontal. Yang pertama ini, yang garis datar pertama ini, kalau 3M sampai 2 kg. Nah karena I ini atau inersia sama dengan sigma MR pangkat 2, ini kita pakai rumus ini tadi toh, sama dengan, nah di sini yang pertama ini 2 dikali 3, ini 2 kg kan, kilo kg, dikali 3 pangkat 2 ditambah 1 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini kita mendapatkan, di sini 2 dikali 3 pangkat 2 mendapatkan 18, karena 3 pangkat 2 ini 9 dikali 2, 18. Nah, begitu juga dengan 1 dikali 1 pangkat 2, 1 dikali 1, 1 kali 1, 1. Nah, ditambah 12 tambah 16 sama dengan 47 kg M per sekon. M pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk dalam jari-jari girasi. Nah, di sini jari-jari girasi
Jika kita misalkan massa total M dari sistem pada frame 8 bergerak K dari sumbu sedemikian rupa sehingga EK M akan sama dengan EK total dari masing-masing partikel. Kita lihat gambar di sini yang di samping kanan. Yang baris pertama R1 sampai M1. Kedua R2 sampai M2. Nah, yang ketiga ini K sampai M. Nah, M di sini coba kita M kita misalkan massa total M dari sistem pada frame 8 berjarak K dari sumbu sedemikian rupa sehingga EK dari M akan sama dengan EK total dari masing-masing partikel. Nah, K di sini sama dengan total masing-masing partikel. Maka 1/2 radian pangkat 2 MK pangkat 2 sama dengan 1/2 radian pangkat 2 dikali sigma MR pangkat 2. Nah, therefore di sini MK pangkat 2 sama dengan sigma MR pangkat 2. Nah, K disebut jari-jari girasi dari benda tersebut terhadap sumbu rotasi tertentu. Jadi, kita mempunyai I sama dengan sigma MR pangkat 2 atau MK pangkat 2 sama dengan I, di mana M sama dengan sigma M. I sama dengan momen inersia. Nah, ini kan I yang saya sudah jelaskan tadi. I itu momen inersia atau momen 2 dari massa atau momen dari massa. K jari-jari di sini K jari-jari girasi terhadap sumbu yang diberikan. Nah, contoh di sini kita akan mencari momen inersia atau I dari jari-jari girasi K dari sumbu batang tipis homogen terhadap sebuah sumbu yang melalui salah satu ujung yang tegak lurus terhadap panjang batang tersebut. Nah, lihat gambar di sini, ini kan X A sampai, nah di X A sampai ini ada P Q X 8X. Misalkan P ini P seperti P ini rho, kita baca rho sama dengan massa per suatu panjang batang. Massa dari elemen Pq sama dengan rho dikali delta X. Nah, momen kedua dari massa Pq terhadap XX massa dikali jarak pangkat 2. Rho dikali delta X dikali X pangkat 2 sama dengan rho X pangkat 2 dikali delta X. Momen kedua total untuk seluruh elemen dapat ditulis tanda aproksimasinya dengan digunakan karena X adalah jarak sampai ke sisi kiri dan elemen PQ. Tapi jika delta X menuju 0, ini menjadi, coba kita lihat rumus di sini atau pengerjaan di sini, I sama dengan integral batas atas, batas bawah, batas atasnya A, batas bawah 0, rho X pangkat 2 dikali dx sama dengan rho X pangkat 3 per 3, batas atasnya A, batas bawahnya 0, sama dengan rho A pangkat 3 per 3. Nah, di sini kita bisa dapatkan di sini I sama dengan rho A pangkat 3 per 3. Sekarang untuk mencari K, kita harus menggunakan MK pangkat 2 sama dengan I. Jadi kita pertama-tama
harus melakukan massa total M. Karena ρ sama dengan massa persatuan panjang batang, dan batang mempunyai panjang A sudut, maka massa total M. Nah, di sini coba kita lihat. I sama dengan sigma A batas atas dan X batas bawah sama dengan 0. P atau rho X pangkat 2 dikali delta X. Nah, sini M sama dengan A rho. MK pangkat 2 sama dengan I. K pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per 3. Atau I sama dengan P atau rho A pangkat 3 per 3. Atau di sini A P atau rho dikali K pangkat 2 sama dengan PA pangkat 3 per 3. Nah, K di sini sama dengan A per akar 3 dan K sama dengan A per akar 3. Sekarang bagi contoh lain, misalkan contoh lain ini yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, carilah I untuk sebuah plat 4 persegi panjang terhadap sebuah sumbu melalui pusat massa yang sejajar dengan suatu sisi energi pada gambar. Misalkan di sini P ini kan P saya bilang tadi rho sama dengan massa per satuan luas dari plat, massa dari potongan P Q sama dengan B delta X dikali P. Momen kedua dari massa potongan terhadap XX sama dengan di sini B delta X dikali P dikali 2 P X pangkat 2 massa X jarak pangkat 2. Nah, di sini momen kedua total untuk seluruh potongan yang membentuk plat ini adalah, nah di sini kan kita memakai rumus I sama dengan sigma X sama dengan, ini kan belum ada hasilnya yang batas atas ini, X sama dengan yang batas bawah X sama dengan. Nah di sini kita bisa melihat I di sini sama dengan X yang sigma batas atas D per 2, sedangkan batas bawah X sama dengan D, mohon maaf ini min D per 2, ini min, beda dengan yang atas. Di atas ini D per 2, kalau di sini X sama dengan min D per 2. B atau rho X pangkat 2 dikali delta X. Nah, apakah ingat batasannya? Jadi sekarang jika delta X menuju 0, nah di sini I sama dengan integral batas atas itu D per 2, batas bawah. Nah di sini ini kan saya bilang tadi min. Nah di sini min D per 2 BPX pangkat 2 dikali DX sama dengan BP 3 mohon maaf BP X pangkat 3 per 3, batas atasnya D per 2, batas bawah min 2 per D. Nah kita bisa lihat di sini BP D per D pangkat 3 per 24 dikurang min D pangkat 3 per 24. Nah hasilnya di sini BPD per pangkat 3 per 12. Atau kita bisa lihat sini rumusnya I sama dengan B D pangkat 3 per
atau hasilnya di sini per 12. B, D pangkat 3, P per 12. Nah, di sini teman-teman, dan karena massa total M, B, D sama dengan B, D, P kali I, atau I sama dengan M, D pangkat 2 per 12. Di sini I sama dengan B, P pangkat 3P per 12 sama dengan MD2. MD2, mohon maaf lagi salah pengetikan. Di sini MD pangkat 2 per 12 dan K sama dengan D per 2 sama dengan D per akar 12 sama dengan D per 2 akar 3. Nah, selanjutnya di sini kita masuk dalam teorema sumbu-sumbu sejajar. Jika I terdapat sebuah sumbu yang melalui pusat massa sebuah benda diketahui, kita dapat dengan mudah menuliskan nilai I terhadap sumbu lain yang sejajar dan diketahui jaraknya dari sumbu yang pertama. Nah, di sini misalkan G adalah pusat massa dari benda dan diperlihatkan misalkan pula M dengan massa potongan P dan Q, maka IG sama dengan sigma MX pangkat 2 dan IAB sama dengan sigma MX tambah I pangkat 2. Nah, kita lihat di sini teman-teman di gambar sebabkan P, G, dan Q. Nah, di sini I MB sama dengan sigma M X pangkat 2 ditambah 3 per X tambah 1 pangkat 2 sama dengan sigma MX pangkat 2 tambah sigma 2MX X L tambah sigma ML pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2 tambah 2 I sigma MX tambah I pangkat 2 sigma M. Nah, sekarang sigma MX pangkat 2 sama dengan IG dan sigma M sama dengan M. Nah, benar pada suku di tengah kita mempunyai sigma MX ini sama dengan 0 karena sumbu XX menurut definisi melalui pusat massa dari benda dan hasil sebelumnya, maka kita dapat di sini sigma MX pangkat 2 sama dengan IG atau sigma MX sama dengan 0 atau sigma M sama dengan M. Dan dengan mensubstitusikan ini ke dalam IAB didapatkan IAB sama dengan IG tambah MI pangkat 2. Sehingga di sini kita mengetahui IG, kita dapat memperoleh IAB cukup dengan menambahkan hasil kali dari massa total X kuadrat dari jarak pergeseran sumbu. Contoh di sini teman-teman, kita akan mencari I terhadap sumbu AB untuk plat 4 persegi panjang di bawah. Nah, di sini coba kita lihat gambar lagi. Di sini ada A, B, dan 3 cm, 5 cm, 4 cm. Di sini titik tengahnya G. Massa total sama dengan 3 kg atau 3 kg. Nah, di sini kita dapat IG sama dengan MD pangkat 2 per 12 sama dengan 316 per 12 sama dengan 4
kg kilogram sentimeter pangkat 2. Nah, di sini IAB sama dengan IG tambah MI pangkat 2 sama dengan 4 tambah 3,25. Nah, di sini kita dapat lagi 4 tambah 75 sama dengan 79 kg cm pangkat 2. Nah, MIAB sama dengan 79 kg cm pangkat 2. Sekarang kita perhatikan roda cam dan lain-lain, tepatnya cakram yang berotasi. Kita akan mencari momen inersia sebuah plat lingkaran. Terdapat salah satu sumbu yang melakukan melalui titik pusatnya dengan tegak lurus dengan bisa plat lurus dengan bisa plat. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Di sini kalau kita lihat set itu, di sini set dan lingkaran yang bulat di tengah itu 8x atau lingkaran x-nya 8x. Jika kita ambil irisan melintang pada cakram sebagian potongan elementer, kita akan menemui kesulitan karena jarak semua titik pada potongan tersebut tidak semuanya sama dari sumbu. Maka kita ambil sebuah potongan melingkar seperti pada gambar. Masa dari potongan sama dengan 2 pi x kali delta x dikali rho, atau di sini rho massa per satu luas dari plat. Momen kedua dari potongan terdapat ZZ sama dengan 2 pi x dikali delta x dikali x pangkat 2. Nah, di sini momen kedua total untuk seluruh potongan melingkar terdapat set berikut diberikan di sini. IZ sama dengan sigma batas atas x sama dengan r batas bawah x sama dengan 0, 2 pi rho x pangkat 3 dikali delta x. Nah, jika delta x sampai dengan 0, IZ di sini sama dengan integral batas atas R batas bawah 0, 2 pi dengan rho x pangkat 3 dikali dx sama dengan 2 pi rho sama dengan x pangkat 2 pangkat 4 per 4 batas atas R batas bawah 0. Nah, kita dapatkan di sini 2 pi rho R pangkat 4 per 4 sama dengan pi R pangkat 4 rho per 2. Massa total M sama dengan pi R pangkat 2 rho. IZ di sini sama dengan pi R pangkat 4 pi pangkat rho pi R pangkat 4 rho per 2 sama dengan M kali R pangkat 2 per 2, dan K di sini kita dapat sama dengan R per akar 2. Sebagai contoh, tentukan jari-jari girasi sebuah cakram yang terbuat dari logam dengan jari-jari 6 cm, massa total 0,5 kg kilogram. Kita ketahui bahwa untuk sebuah cakram lingkaran, IZ sama dengan M titik R pangkat 2 per 2, dan tentu saja MK pangkat 2 sama dengan I. Nah, di sini jadi untuk mencari
mencari nilai K, IZ sama dengan M titik R pangkat 2 per 2 sama dengan 0,5 dikali 35 per 2. Kita dapat sama dengan 9 kg 9 kg cm pangkat 2. Dan K pangkat 2 di sini sama dengan I, dan I per 2 K pangkat 2 sama dengan 9, dan K pangkat 2 sama dengan 18. Kita temukan di sini K sama dengan 4,24 cm. Nah, kita masuk dalam teorema sumbu tegak lurus untuk plat tipis. Misalkan 8 cm suatu massa kecil di P, maka IX sama dengan sigma delta M dikali Y pangkat 2, dan IY sama dengan sigma delta M dikali X pangkat 2. Misalkan Z adalah sumbu yang tegak, I lurus dengan sumbu XX dan YY. Nah, ini coba kita lihat gambar Z 0 Y X. Di sini garis jari-jarinya P 8M. Nah, maka kita mendapatkan di sini IZ sama dengan sigma delta M dikali OP pangkat 2 sama dengan sigma delta M dikali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, di sini kita coba, di sini kita dapat sigma delta M dikali Y pangkat 2 ditambah sigma delta M dikali X pangkat 2, atau IZ sama dengan IX tambah IY. Oleh karena itu, jika kita mengetahui momen kedua terhadap dua buah sumbu yang tegak lurus dalam bidang plat, maka momen kedua terhadap sumbu yang ketiga tegak lurus dengan sumbu tadi melalui titik perpotongan diberikan oleh IZ sama dengan IX ditambah IY. Nah, sebagai contoh, carilah I untuk sebuah cakram lingkaran berdiameter 40 cm, massa 12 kg. Di sini yang pertama terhadap sumbu normal, sumbu Z. Yang kedua terhadap diameter sebagai sumbu. Dan yang kita akan cari yang ketiga terhadap garis singgung sebagai sumbu. Nah, di sini kita bisa mengerjakan jika Anda telah mendapat B dan dapat menemukan C dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, karena di sini yang kita cari terhadap sumbu normal, kita bisa temukan di sini IZ sama dengan M dikali R pangkat 2 per 2 sama dengan 12 dikali 20 pangkat 2 per 2. Kita temukan di sini 22.400 kg cm pangkat 2 kuadrat. Nah, untuk kita mencari terhadap diameter sebagai sumbu, di sini IX sama dengan M kali R pangkat 2 per 4 sama dengan 1 per 2. IZ sama dengan 120 kg cm kuadrat. Nah, yang ketiga terhadap garis singgung sebagai sumbu,
IX sama dengan 120 kg cm kuadrat dengan teorema sumbu sejajar I R sama dengan IX tambah ML pangkat 2 sama dengan 1200 ditambah 12 kali 20 pangkat 2. Di sini kita temukan 1200 tambah 4800 sama dengan 6000 kg cm kuadrat atau cm pangkat 2. Dalam rangkaian pekerjaan kita ini kita telah memperoleh beberapa hasil penting. Jadi pada tahap ini marilah kita kumpulkan semuanya sehingga kita dapat melihatnya secara keseluruhan. Nah, kita masuk lagi dalam hasil-hasil standar yang bermanfaat sampai saat ini. Yang pertama kita pelajari tadi rumus yang kita dapat tadi, I sama dengan Z MR pangkat 2 dan MK pangkat 2 sama dengan I. Itu yang kita temukan tadi, yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua kita telah menemukan 4 persegi panjang P sama dengan massa satuan luas. Di sini IG sama dengan BD pangkat 3 rho per 12 sama dengan M kali D pangkat 2 per 12. Nah, yang ketiga cakram lingkaran. Di sini kita menemukan cara untuk mengerjakannya. IZ sama dengan Pi R pangkat 4 rho per 2 sama dengan M kali R pangkat 2 per 12. Nah, untuk kita mencari IX nya kita temukan tadi kita temukan IX sama dengan Pi R pangkat 4 rho per 4 sama dengan M dikali R pangkat 2 per 4. Nah, yang keempat kita temukan teorema sumbu-sumbu sejajar. Di sini kita temukan rumusnya I AB sama dengan IJ tambah ML pangkat 2. Yang kelima kita teorema sumbu-sumbu tegak lurus IZ sama dengan I X tambah Y. Nah, yang ini tuh, yang kelima kita temukan ini. Yang kelima IZ sama dengan IX tambah IY. Nah, hasil standar ini dapat diterapkan pada banyak persoalan, tapi kadangkala untuk soal-soal tertentu akan lebih mudah apabila kita membentuk pernyataan dari prinsip-prinsip dasar. Contoh di sini, carilah I untuk batang berongga terdapat sumbu utama seperti pada gambar. Massa jenis benda sama dengan 0,008 kg cm min 3, pangkat min 3. Nah, kita lihat di gambar sini yang panjang benda ini atau panjangnya 40 cm dan lebar putarannya atau bulatannya 4 cm, bagian keseluruhannya, dan 8 cm di bagian dalamnya. Nah, di sini pertama-tama perhatikan kulit tipis dengan jarak X dari sumbu. Massa kulit sama dengan 2 Px dikali delta X dikali 40 rho kilogram. Nah, momen kedua terhadap XX kita dapat di sini 2 Px dikali delta X dikali 40 rho min X pangkat 2.
Maka di sini kita dapat 80 pi rho x pangkat 3 dikali dx. Momen kedua total ini sama dengan sigma x sama dengan batas atas x 8, batas bawah x sama dengan min 4, atau batas bawah x sama dengan 4, 80 pi rho x pangkat 3 dikali dx. Sekarang jika px menuju 0,5 sama dengan di sini kita temukan 1930 kg cm kuadrat. Nah, karena di sini I sama dengan 80 pi rho dan integral batas atas 8 batas bawah 4 x pangkat 3 dx sama dengan 80 pi rho sama dengan x pangkat 4 per 4 batas atas 8 batas bawah 4. Nah, di sini kita dapat 80 pi rho per 4 sama dengan 64 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 2. Hasilnya 20 pi rho dikali 48 dikali 80 sama dengan 20 pi 48 80 008. Nah, kita dapat lagi di sini 6144 pi sama dengan 1930 kg cm kuadrat. Nah, terima kasih bagi yang telah mendengarkan atau menonton video ini, kiranya dapat bermanfaat. Kurang lebih dari video ini mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan atau penjelasan tadi yang tidak jelas, mohon maaf. Saya juga ini masih dalam proses pembelajaran. Selebihnya saya ucapkan banyak terima kasih.